Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengadakan kunjungan kenegaraan untuk kedua kalinya ke Inggris. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer pun berharap kunjungan Trump akan mampu menghasilkan kerjasama strategis antar kedua negara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam kunjungan kenegaraan ke Inggris pada hari Rabu kemarin memberikan penghormatan kebesaran kepada Raja Charles III. Ini menjadi kunjungan kenegaraan kedua bagi Trump. Ia pun menyebut kunjungan atas undangan kerajaan Inggris ini merupakan salah satu kehormatan terbesar dalam hidupnya. Trump pun mengatakan bahwa istilah special relation belum cukup untuk menggambarkan hubungan kedekatan antara kedua negara. Sementara itu, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menilai hubungan antara Inggris dan Amerika Serikat akan dimanfaatkan untuk memperkuat hubungan ekonomi dan politik. Dengan demikian, Starmer berharap kerjasama bilateral Inggris dan Amerika Serikat akan mampu dimanfaatkan untuk menarik investasi dari sejumlah raksasa teknologi Amerika Serikat seperti Microsoft, Google, serta OpenAI. Dalam bidang politik, Starmer berharap kemitraan Inggris dan Amerika akan saling mendukung dalam isu-isu geopolitik, terutama terkait perang Rusia-Ukraina serta konflik di Timur Tengah. Berbagi sumber, IDX Channel. Chairman Bank Sentral Amerika Serikat Jerome Powell memberikan isyarat The Fed akan kembali memangkas suku bunga sebanyak 2 kali ke depan. Dan pernyataan tersebut disampaikan Powell dalam konferensi pers FOMC pada hari Rabu kemarin waktu setempat. Kesempatan tersebut, Powell mengatakan rapat FOMC September 2025 memutuskan untuk memangkas Fed Fund Rate sebesar 25 basis point menjadi level 4 hingga 4,25%. Keputusan pemangkasan ini pun menjadi yang pertama kali untuk tahun ini dan Powell menyebut kebijakan pemangkasan suku bunga kali ini telah mempertimbangkan risiko di 2 mandat utama The Fed, yaitu menjaga stabilitas inflasi dan mendorong pencapaian lapangan kerja maksimum. Our monetary policy actions are guided by our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. At today's meeting, the committee decided to lower the target range for the federal funds rate by a quarter percentage point to 4 to 4.25%, and to continue reducing the size of our balance sheet. Changes to government policies continue to evolve, and their effects on the economy remain. Polandia mendesak negara-negara anggota blok Uni Eropa untuk menghentikan impor minyak hingga gas alam dari Rusia pada akhir tahun 2026. Langkah ini dilakukan untuk membantu negara anggota lain dalam upaya mengurangi ketergantungan energi dari Rusia. Pemerintah Polandia mendesak negara-negara anggota blok Uni Eropa untuk menghentikan impor minyak hingga gas alam dari Rusia, di mana pihak setempat meminta kebijakan tersebut dilakukan paling lambat pada akhir tahun 2026 mendatang atau lebih cepat 2 tahun dari tenggat resmi yakni di 1 Januari 2028. Menteri Energi Polandia Miloš Motika mengatakan negaranya siap membantu negara anggota lain untuk mencapai tujuan bersama dalam upaya mengurangi ketergantungan energi dari Rusia. Salah satu langkah yang dapat dilakukan ialah mulai melakukan impor energi dan minyak mentah dari Amerika Serikat. Selain itu, Motika juga menilai langkah percepatan perlu dilakukan, terutama setelah insiden masuknya drone milik Kremlin ke wilayah Polandia. Insiden tersebut membuat hubungan antara pihak Warsawa dan Moskow semakin memanas, sehingga langkah untuk mandiri dari pasokan energi yang beresiko politik dan strategis perlu dilakukan. Adapun sebelumnya, Uni Eropa telah menjatuhkan sanksi pada sebagian besar impor minyak dari Rusia pasca serangan invasi ke Ukraina yang belum mereda sejak beberapa tahun lalu. Namun demikian, gas dari Moskow masih dikecualikan setelah ajuan keberatan dari pemerintah Slovakia dan Hungaria. Berbagai sumber, IDX Channel. Pangsa pasar Tesla di Amerika Serikat mengalami penurunan drastis hingga 38%. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, korban tewas akibat serangan Israel di Gaza sejak 7 Oktober 2023 kini telah menembus 65.000 jiwa. Sementara jumlah korban akibat bencana kelaparan dan malnutrisi di Gaza telah mencapai 432 jiwa.
Otoritas Kesehatan Gaza pada Rabu kemarin merilis jumlah warga Palestina yang tewas akibat serangan militer Israel di jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 telah melampaui 65.000 jiwa. Data Otoritas Kesehatan Gaza juga menyebut 4 warga Gaza tewas dalam 24 jam terakhir akibat bencana kelaparan dan malnutrisi. Sehingga jumlah korban bencana kekurangan pangan di Gaza menjadi 432 orang, di mana 146 korban diantaranya merupakan anak-anak. Secara keseluruhan, jumlah warga Palestina yang tewas sejak dimulainya konflik Israel-Hamas di jalur Gaza pada 2023 telah mencapai 65.062 orang. Konflik tersebut juga menyebabkan 165.697 warga lainnya luka-luka. Data ini dirilis pasca Israel memulai serangan darat besar-besaran di wilayah Gaza sejak Selasa kemarin. Serangan tersebut menandai langkah terbaru Israel untuk menguasai Gaza sepenuhnya. Akibat serangan darat itu, ribuan warga Israel terpaksa mengungsi dari pusat wilayah Gaza. Serangan itu pun menuai kecaman dari kalangan internasional, sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa saat ini telah terjadi genosida di Gaza. Berbagai sumber, iDex Channel.